Apa salah rakyat ni? Mengkritik saja, kena tangkap, kena reman 3 hari. Geng, sahabat seperjuangan kita yang dikenali sebagai Seketul Georgette Miller telah pun ditangkap pada pagi tadi, geng, dan terus dibawa ke IPD Damwangi, terus direman selama 3 hari. Ini berkenaan ada satu video yang didakwa si Miller ni mengkritik dan menyebabkan puak-puak ni koyak dan dituduh di bawah Akta Hasutan 1948. Tapi geng, dari apa yang aku tengok pula, video yang dia buat 3 minit lebih ni, tak ada pula yang aku tengok menghasut apa-apa. Lebih kepada mengkritik kerajaan. Standardlah kerajaan memang kena kritik. Kalau tak kritik puak-puak ni, mereka buat ikut-ikut suka hati mak puak mereka ya, betul tak? Ini dah jadi Perdana Menteri pun tak habis-habis bawa sifat-sifat pembangkang dia tu. Baik. Video ini berdurasi 3 minit 14 saat. Daripada video tersebut, jelas kita lihat ada beberapa perkara yang dinyatakan. Tapi dalam video tersebut, pertamanya tidak ada dinyatakan langsung mana-mana hinaan atau apa-apa kata kesat, lucah dan sebagainya yang boleh menimbulkan kegusaran, hasutan atau rasa risau rakyat kepada mana-mana raja di Malaysia ini. Dalam kenyataan tersebut juga tidak langsung dinyatakan apa-apa niat oleh Miller untuk menjatuhkan kerajaan. Yang dia kritik adalah perangai dan sifat Perdana Menteri anda semua. So, kalaulah sifat dan cara pentadbiran Perdana Menteri itu dikritik, saya nak tanya dengan pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa tidak saman sahaja beliau ni? Kenapa menggunakan agensi-agensi kerajaan? Kenapa menggunakan pihak polis di Raja Malaysia? Apa yang berlaku pada beliau? Pagi tadi, beliau telah didatangi oleh beberapa anggota polis dan kita difahamkan bahawa beliau telah ditahan. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang, belakangan ini, media sosial dan sejumlah diskusi publik di Malaysia diramaikan oleh berbagai isu yang berkaitan dengan sektor energi dan kebebasan berpendapat. Di tengah kabar yang beredar mengenai kondisi bahan bakar minyak, BBM, muncul pula kontroversi terkait penahanan seorang warga yang disebut-sebut mengkritik kebijakan pemerintah. Isu yang tengah dihadapi Malaysia berupa kenaikan BBM sebanyak 5x dalam 2 bulan terakhir, menipisnya stok solar di SPBU yang mengalami kekosongan, hingga isu pengiriman solar ke Filipina sebanyak 52,311 juta liter. Membuat sebagian rakyat Malaysia merasa perlu bersuara dan mengkritik pemerintahan di bawah naungan Anwar Ibrahim. Di tengah situasi tersebut, muncul laporan di media sosial mengenai seorang warga Malaysia bernama Mila yang disebut ditahan aparat setelah mengunggah video berdurasi sekitar 3 menit 14 detik yang berisi kritik terhadap kinerja pemerintah. Penahanan tersebut dikaitkan dengan beberapa pasal hukum, termasuk Seksyen 4, 1, Akta Hasutan 1948, Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Tuntutan itu diberlakukan kepada orang yang secara sadar mengkritik kinerja Anwar Ibrahim. Hal ini menjadi menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terlebih Mila dalam konfirmasi polisi sudah ditahan 3 hari namun info tersebut baru disebarkan malam tadi. Namun demikian, hingga saat ini detail resmi terkait kasus tersebut masih menjadi bahan perdebatan di ruang publik, karena belum semua informasi dapat diverifikasi secara independen. Pihak berwenang maupun pemerintah belum memberikan keterangan yang sepenuhnya menjelaskan konteks penahanan tersebut secara terbuka. Peristiwa ini kemudian memicu diskusi yang lebih luas mengenai batas kebebasan berekspresi di Malaysia, khususnya dalam hal kritik terhadap pemerintah. Ruang kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Video yang dibuat oleh Mila secara terbuka bukan bentuk penghasutan kebencian kepada raja-raja Malaysia. Lalu mengapa Mila yang hanya mengkritik Anwar Ibrahim harus ditahan? Mungkin ini adalah alasan mengapa banyak warga Malaysia yang suka menghina Indonesia tanpa konteks jelas. Mengingat jika mereka mengeluh akan kehidupan di negara sendiri, mereka akan jadi tahanan, hidup sudah susah di Malaysia, jadi tahanan pula. Lebih baik menghina negara lain agar tidak terkena undang-undang karena perbedaan negara. Mungkin hal ini juga didukung pemerintah Malaysia. Mengingat dengan menghina Indonesia, nama Malaysia di mata rakyatnya menjadi lebih terangkat dan merasa lebih unggul.